Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati kepada Bapak dosen Febrian Alwan Bahrudin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini Rahma dengan NIM 2286240066. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal yang kami buat dengan judul Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel, Evaluasi Efektivitas Resolusi Dewan Keamanan. Nah, alasan dalam memilih judul ini berangkat dari realitas bahwa konflik Palestina dan Israel sudah berlangsung sangat lama dan hingga saat ini masih menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius. Padahal PBB ini sebagai organisasi internasional yang bertugas menjaga perdamaian dunia telah mengeluarkan banyak resolusinya. Namun, faktanya konflik tetap berlanjut. Dari sini muncul pertanyaan kritis. Apakah resolusi PBB ini benar-benar efektif atau hanya menjadi simbol politik internasional? Nah, pertanyaan inilah yang mendorong kami mengangkat judul penelitian ini. Nah, selanjutnya sekarang masuk ke bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 ini menjelaskan latar belakang konflik Palestina-Israel dan peran PBB, khususnya Dewan Keamanan. Permasalahan utama yang kami soroti adalah ketidakefektifan resolusi PBB akibat faktor politik global, terutama penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap. Dari situ dirumuskan 3 fokus penelitian, yaitu peran PBB, penyebab resolusi yang tidak efektif, dan dampak hak veto terhadap proses perdamaian. Selanjutnya, bab 2 kajian teori. Di bab 2 ini membahas menjadi dasar analisis penelitian. Kami menggunakan teori peran untuk melihat bagaimana PBB ini menjalankan fungsinya di tengah tekanan politik negara besar. Teori evaluasi dan efektivitas itu digunakan untuk menilai apakah resolusi PBB ini benar-benar berdampak di lapangan, bukan sekedar di atas kertas. Selain itu, teori resolusi Dewan Keamanan dan legitimasi lembaga menjelaskan mengapa keputusan PBB ini sering kuat secara hukum, tetapi lemah dalam pelaksanaannya. Kemudian, selanjutnya di bab 3, metodologi penelitian. Nah, di penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, analisis, data diperoleh melalui studi kepustakaan seperti resolusi PBB, laporan lembaga internasional, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk melihat hubungan antara kepentingan politik global dengan efektivitas resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4, di mana bab ini hasil pembahasan yang menunjukkan bahwa peran PBB dalam konflik Palestina-Israel ini masih sangat terbatas. Banyak resolusi yang gagal dijalankan karena terhambat oleh hak veto, terutama oleh Amerika Serikat. Nah, akibatnya peran perserikatan bangsa ini sering tidak mampu bertindak tegas meskipun terjadi pelanggaran hukum internasional dan krisis kemanusiaan. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam sistem Dewan Keamanan. Nah, selanjutnya terakhir bab 5 penutup. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB atau peran perserikatan bangsa-bangsa belum efektif dalam mendorong perdamaian Palestina-Israel tanpa reformasi mekanisme veto dan komitmen politik yang adil dari negara-negara besar. Peran perserikatan bangsa-bangsa ini beresiko terus kehilangan kredibilitasnya sebagai penjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan struktural agar PBB ini dapat menjalankan mandatnya secara lebih adil dan manusiawi. Nah, itulah hasil pembahasan yang saya paparkan dalam proposal kelompok 7. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.